فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, kita akan memasuki pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ini permulaan dengan basmalah ya. Ini datang di sejumlah nuskha, dimulai oleh penulis dengan basmalah. Kata beliau, alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Baik, ini di asal manuskrip itu lam yazal aliman, pakai aliman ya, bukan aliman. Di asal manuskripnya. Walaupun dari sudut kaidah di penggunaan Asmaul Husna itu disebut aliman, lebih mencocoki. Baik, di sini pembahasan terkait dengan khutbah haja penulis. Itu pembahasan yang pertama ya, penjelasan tentang pembukaan penulis. Bukan judul buku ya, tapi pembukaan penulis. Muqaddimah atau khutbatul haja dari penulis. Di sini penulis rahimahullah memulai dengan basmalah. Setelah itu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala lalu berselawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah etika di dalam penulisan menurut kesepakatan para ulama. Jadi dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dipuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti penulis di sini berkata, alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Kemudian setelah itu berselawat terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik. Itu 3 hal. Pembukaan dengan basmalah di awal penulisan itu mencontoh Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penulisan-penulisan beliau dan juga apa yang berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Adapun memulai dengan hamdalah dan salawat itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau itu di banyak tempat dalam berbagai riwayat, mungkin haditsnya mutawatir. Kalau beliau berdiri memberi pembicaraan dikatakan fahamidallah wa athna alaihi. Maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Sebagaimana berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang berjalan di tengah para salaf, tidak ada silam pendapat di dalam hal tersebut karena banyaknya hadits-hadits yang terkait dengan hal tersebut. Baik. Dikatakan di sini alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Saya sudah terangkan ya bahwa di manuskripnya itu di kebanyakannya disebut aliman, bukan aliman. Walaupun dari sudut penyebutan nama itu lebih mencocoki ayat-ayat dan mencocoki kata qadiran setelahnya.
Iya. Baik. Salawat dan taslim kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintah di dalam hal tersebut, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan makna salawat Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam itu adalah dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pujian Allah kepadanya. Karena itu kata Abu Aliyah sebagaimana di Sahih Al-Bukhari, beliau katakan salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikah. Salat Allah kepada nabinya itu artinya pujian Allah kepada nabinya di sisi malaikat. Wa salatul malaika ad-du'a, dan salawat malaikat untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya doa untuk beliau, mendoakannya. Iya. Dan itu dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Sebagaimana juga di salawat kepada Ali Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al di sini itu ada beberapa pendapat di tengah para ulama. Ada yang mengatakan al artinya dari Bani Hashim yang diharamkan makan sedekah. Dan dia mengatakan al itu artinya keturunan dan istri-istri beliau secara khusus. Tadi mengatakan alu Muhammad, keluarga Muhammad artinya pengikutnya sampai hari kiamat. Dan dia mengatakan alu Muhammad adalah orang-orang yang bertakwa dari umatnya. Iya. Baik. Tapi yang paling populer itu dua yang pertama. Itu penggunaan untuk keluarganya, maka Bani Hashim maupun istri-istrinya dan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasahbihi itu jamak dari sahib. Seperti rakbin jamak dari rakib. Jamak dari rakib. Dan akan datang nanti definisi sahabat di dalam buku ini. Karena sahabat itu komponen terpenting di dalam riwayat-riwayat. Makanya akan diterangkan sejumlah pembahasan terkait dengan sahabat. Termasuk definisi sahabat. InsyaAllah ta'ala nanti kita akan bahas. Baik. Jadi ini pembahasan yang pertama terkait dengan pendahuluan penulis rahimahullah. Pembahasan yang kedua karya para ulama seputar ilmu mustalah. Kata beliau, amma ba'du fa inna at-tasanifa fi istilahi ahli al-hadithi qad kathurat wa busitat wa ikhtusirat. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inna at-tasanif, karena sesungguhnya tasnif, maksudnya karya-karya tulis, fi istilahi ahli hadits, tentang istilahnya para ulama ahli hadits. Ini penyebutan ilmu mustalah. Itu disebut ilmu mustalahul hadits. Baik, tadi saya sebutkan beberapa penamaan ilmu mustalahul hadits. Apa nama lainnya? Ulumul hadits, terus ilmu ar-riwayat, terus usulul hadits, terus usulul riwayat, terus qawaidul hadits. Baik, itu penamaan-penamaannya. Baik. Penamaan-penamaan ini ada di dalam buku-buku para ulama.
Ya kata beliau tasanif dalam istilah ahli hadits qad kathurat. Itu sudah banyak. Sudah banyak maksudnya di masa para ulama ahli hadits yang terdahulu. Sampai ke masa Ibnu Hajar. Jadi begitu masuk ke masa Ibnu Hajar, tulisan itu sudah banyak. Tulisan itu. Iya. Tapi dimaklumi bahwa penulisan hadits itu tidak langsung datang begitu saja, ditulis dari masa Nabi, ada ilmu mustalah. Tapi itu berkembang. Iya. Itu berkembang. Jadi di masa penulisan hadits itu berkembang sesuai dengan keperluan dan berkembang sesuai dengan kondisi di masa itu. Ya kalau di masa para sahabat radhiyallahu taala anhum itu tidak perlu pembahasan seputar mu'dhal misalnya. Terputus dua rawi sebab sahabat langsung ngambil dari Nabi. Jelas ya? Terkait dengan masalah adalah keterpercayaan seorang rawi kayak bagaimana itu enggak ada pembahasan sebab semua sahabat udul, orang-orang yang terpercaya. Tapi ada hal-hal berjalan dan sudah dimaklumi dari sudut talaki, bagaimana cara mendengar riwayat, bagaimana Nabi kalau beliau berbicara, beliau mengulangi pembicaraan 3 kali. Dan bagaimana Nabi SAW di dalam mengajarkan tuntunan-tuntunan beraneka ragam. Ada pengajaran Al-Quran, ada pengajaran sunnah, ada sebagian sunnah diajarkan oleh Nabi seperti mengajarkan Al-Quran. Seperti mengajarkan Al-Quran. Itu kaifiat itu ada sebenarnya. Nah, berkembang begitu masuk di masa para tabi'in, maka mulai muncul hal-hal yang keluar dari sunnah riwayat. Karena itu kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, kana an-nasu atau kanu la yasaluna anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qulna sammu lana rijalakum. Kata Ibnu Sirin, kami dulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Misalnya ada menyampaikan hadits, nah ditanya dari mana kamu dengar? Orang terpercaya dari sahabat mereka ambil juga. Tapi begitu terjadi fitnah, nah di sini mulailah dirinci. Kamu ini dengar dari siapa? Kalau dia bukan sahabat akan ditanya, kamu dengar dari siapa? Nah, itu mulai diperjelas. Dan memperjelasnya itu sesuai di atas kaidah. Jadi kaidahnya itu banyak, seperti Nabi berkata tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kalian mendengar sekarang dariku, akan datang nanti orang mendengar dari kalian, dan akan datang nanti orang mendengar dari orang yang mendengar dari kalian. Nah, ini kan silsilah sanad namanya. Jadi itu berjalan, kaidah-kaidahnya jelas. Hanya saja waktu itu keperluan menyusunnya secara khusus di dalam buku belum diperlukan. Dan itu dimaklumi di tengah generasi sahabat tabi'in. Begitu masuk di generasi sebagian tabi'ut tabi'in, ada sebagian khalifah yang meminta untuk ditulis dari sunnah itu. Seperti Umar ibn Abdul Aziz memintanya kepada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Maka mulai ada beberapa karya tulis tentang hadits-hadits Rasulullah, tapi belum ditulis tentang
buku-buku mustalah. Iya. Yang terkait dengan masalah riwayat. Terkait dengan masalah riwayat. Sampai akhirnya Ibnu Hajar sendiri di sini membahasakan famin awwali man shannaf fi dzalika. Sampai akhirnya datang masa dikumpul secara khusus pembahasan ilmu hadits itu, ilmu mustalah hadits ini. Ya, dan ini memang ada silang pendapat siapa yang pertama kali menulis dan mengumpulkannya. Siapa yang pertama kali menulis dan mengumpulkannya. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali menulisnya itu Imam Syafi'i, tetapi berpisah-pisah di dalam bukunya, di Ar-Risalah dan selainnya. Imam Syafi'i punya sejumlah pembahasan terkait dengan riwayat di kitab Ar-Risalah. Antara yang paling populernya yang mungkin dibahas oleh semua para ulama ahli mustalah di pembahasan hadits mursal. Di pembahasan hadits mursal. Akan datang mungkin sebagian hal dari mursal itu kalau misalnya ada penjelasannya di kitab, nanti kita akan lihat. Iya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang pertama menulis itu adalah Ali bin al-Madini rahimahullah. Ali ibn Abdullah bin Ja'far al-Madini, Abul Hasan. Ini dari imam ahli hadits terkenal, gurunya Imam Al-Bukhari. Hampir di setiap bidang dari ilmu hadits beliau punya tulisan sendiri. Bahkan di bab ilal, setiap pembahasan tentang ilal-ilal beliau ada tulisan tersendiri. Rahimahullah. Tapi qadarullah ma syafa'al, tidak ada yang sampai kepada kita dari buku-buku beliau kecuali hanya potongan kecil saja dari Ilal Ibn al-Madini. Iya. Tapi metode beliau di dalam mengkritik riwayat-riwayat itu kelihatan pada murid-muridnya Al-Bukhari, Muslim dan seterusnya. Baik. Dan dinukil ya di dalam buku-buku mustalah. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahwa yang pertama mengumpulkan riwayat itu, mustalah itu Imam Tirmidzi. Sebab Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau ada pembahasan-pembahasan seputar itu di akhir Jami' yang disebut dengan nama Al-Ilal As-Sughra. Iya. Baik. Dan di tengah pembahasan buku-bukunya sejumlah pembahasan mustalah ada diterangkan oleh Tirmidzi rahimahullah. Tapi Ibnu Hajar ingin keluar dari situ ya, dari perbedaan ini, makanya beliau ambil kata pamin awal, dari kata min itu menunjukkan litab'id. Kayaknya beliau ingin keluar dari silang pendapat di situ. Iya. Itu menulis Ar-Ramah Hurmuzi di dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal-Wa'i. Tapi Ibnu Hajar mengatakan walakinnahu lam yastau'ib. Beliau tidak melingkup lengkap. Ya wajar ya karena dari awal yang mengumpulkan biasanya ada yang luput-luput begitu. Iya, disempurnakan. Yang datang setelahnya nggak ada masalah. Demikian pula ada kitabnya Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn al-Bayy' Al-Hakim As-Saghir An-Naisaburi. Beliau kita punya buku dengan judul Ma'rifatu Ulumil Hadits. Iya. Dicetak dengan berbagai cetakan. Tapi Ibnu Hajar mengatakan lam yuhadzib wa lam yurattib. Tidak dirapikan dan tidak ditertib susunannya. Tapi buku Al-Hakim ini luar biasa ya kalau dari peninggalan penting di tengah para as-salaf. Dari buku-buku mustalah. Kata beliau watalahu Abu Nu'aim Al-Asbahani fa'amil ala kitabihi mustakhrajan wa abqa asya' lil muta'aqqib.
Iya. Jadi beliau ada mustakhraj terhadap kitab Al-Hakim di Ma'rifah Ulumul Hadits. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa datang setelahnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini ringkas ya ini kan. Padahal yang menulis buku-buku itu banyak ya dari berbagai bidangnya dan jenisnya. Nah mesti dia lengkapi semua ya. Tapi Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau datang kemudian menulis buku yang lengkap mengumpulkan. Ada 2 buku beliau yang paling penting. Buku yang pertama namanya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ya, dan yang kedua Al-Jami'. Yang kedua Al-Jami' fi Adabir Rawi was Sami'. Ini 2 buku. Al-Kifayah banyak cetakan, ada cetakan 1 jilid, 2 jilid. Banyak cetakan yang bagus belakangan ya yang ditulis. Kalau Al-Jami' dari dulu itu dicetak 2 jilid. Iya, dan ini dari buku-buku paling penting ya di dalam ilmu mustalah. Buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi. Karena itu kata Al-Hafidz Abu Bakar ibn Nuqtah, kullu man ansafa aliman al-muhaddithina ba'da al-Khatib iyalun ala kutubihi. Setiap orang yang munsif, maksudnya punya keseimbangan adil dalam menilai, maka dia pasti akan berkata semua orang yang menulis tentang mustalah setelah Al-Khatib Al-Baghdadi pasti merujuk kepada buku-buku Al-Khatib Al-Baghdadi. Iya. Karena Al-Khatib ini luar biasa ya. Setiap bidang dari bagian dari ilmu hadits beliau tulis buku tersendiri. Beliau tulis buku tersendiri. Misalnya Al-Muttafiq wal Muftariq 2 jilid. Al-Mu'talif wal Mukhtalif. Kalau saya nggak salah 5 jilid. Kemudian beliau punya buku Al-Mudraj 2 jilid. Al-Muttarib dan seterusnya. Di karya tulis banyak sekali. Dimiliki Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Iya. Kemudian setelah itu datang Al-Hafidz Abu Umar atau Abu Amr Uthman ibn Salah Asy-Syahruzuri rahimahullah. Nah, ini yang datang buku-buku Al-Khatib Al-Baghdadi itu seperti Al-Muttafiq wal Muftariq yang 2 jilid itu tadi. Itu diringkas oleh Ibnu Salah misalnya cuma 1 halaman, 2 halaman. Coba beliau kasih kesimpulan kaidah buku ini apa, contoh-contohnya. Iya. Nah, itu keistimewanya Ibnu Salah. Dia kumpulkan semua buku para ulama sebelumnya, kemudian beliau ringkas. Nah, beliau menyusunnya dan zahirnya Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala di muqaddimahnya itu beliau sebutkan di awal muqaddimah beliau akan bicara tentang ini dan ini. Tapi ternyata ada pembahasan-pembahasan yang tertibnya berubah, ada sebagian tambahan. Itu nampak bahwa beliau mengimla, tidak langsung beliau tulis tapi pelajaran. Beliau mulai dulu pelajaran pertama, kedua, ketiga, sampai tersusun buku itu oleh Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Itulah yang dipopuler dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah atau disebut dengan Ulumul Hadits. Ulumul Hadits inilah buku yang terpopuler di pembahasan ilmu mustalah. Mungkin tidak ada di buku ilmu mustalah yang lebih populer dari Ulumul Hadits. Iya. Ditulis syarah tentangnya, dari syarahnya dibuatkan hasyiah, hasyiahnya dibuatkan lagi hasyiah. Ulumul Haditsnya diringkas, ringkasannya disyarah. Sebagian ringkasannya dibuat nazam. Dari syarah ringkasan diberi hasyiah. Nggak tahu berapa ratus buku yang menjelaskan tentang atau yang berbicara seputar Muqaddimah Ibnu Salah. Iya.
Itu semuanya sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Atau maksudnya Ibnu Salah dari sampai ke Ibnu Salah itu sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar. Setelah masa Al-Hafidz dan setelahnya banyak lagi pembahasan. Misalnya Al-Hafidz Al-Iraqi, guru Ibnu Salah. Beliau punya buku namanya Taqyid wal Idah. Itu syarah terhadap Muqaddimah Ibnu Salah. Dan Ibnu Hajar sendiri punya buku namanya An-Nukat ala Muqaddimat Ibnu Salah. Dicetak 2 jilid. Iya. Jadi ini buku luar biasa dari keistimewaan karya Ibnu Salah ini. Jadi datang setelah Ibnu Hajar itu yang menulis Mustalah menjelaskan itu banyak juga. Jadi semakin banyak kalau dihitung di masa sekarang. Ibnu Hajar sendiri di masa beliau katakan qad kathurat. Ya buku-bukunya ini sudah banyak. Ya. Qad kathurat wa busitat. Dan diperluas pembahasannya. Ya bukan cuman banyak saja. Ada yang membahas, kadang dia memperluas dari pembahasan. Wa qad busitat. Wa ikhtusirat. Dari meringkas. Ringkasan itu kalau dia dari buku diringkas. Sebab al-mukhtasar itu artinya ma qalla lafduhu wa kathura ma'nahu. Itu makna al-mukhtasar. Lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Dan disebut dengan mukhtasar. Jadi ada yang memberi mukhtasarat di dalam hal tersebut. Baik. Jadi itu seputar ilmu mustalahul hadits, buku-buku yang ditulis di dalam hal tersebut. Iya. Ibnu Hajar rahimahullah tidak menjelaskan semua rincian karena ketika kita masuk di dalam misalnya ilmu tentang rawi-rawi, tentang al-jarh wa ta'dil, bagaimana menilai rawi-rawi tersebut. Nah, itu ada buku-buku tersendirinya lagi. Ada buku-buku tersendirinya. Iya. Kalau buku mustalah saja itu banyak sekali bukunya. Mungkin ribuan jilid dari buku-buku itu. Nah, disitulah pentingnya seseorang itu belajar ringkasan ilmu. Sebab ringkasan ilmu itu memperkenalkan kita kepada ilmu tersebut secara keseluruhan, tapi dalam bentuk yang ringkas. Iya. Ibaratnya rumah besar sekali. Kita sudah lihat rumah itu semuanya. Tapi rincian apa yang ada di dalam rumah itu tingkatan berikutnya. Jelas ya? Tingkatan berikutnya.